Oke, selamat sore. Senang sekali pada sore ini, saya kehadiran tamu spesial. Namun sebelumnya saya mau menyapa semua pemirsa. Selamat sore, apa kabar? Saya percaya semua tetap semangat ya sampai hari ini. Seperti tema hari ini bahwa kita akan membahas sedikit informasi yang menarik dan menurut saya ini sangat penting ya. Ini adalah segitiga emas pendidikan pasca COVID-19 di Pontianak. Namun sebelumnya, saya memperkenalkan seperti yang saya janjikan di beberapa hari yang lalu bahwa kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang sangat istimewa buat saya dan sudah bersama saya saat ini yaitu ada Bapak Juli Arif dari Sekolah Pelita Cimerang. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Hendy. Ya, Terima kasih udah diundang ya. ya Pak, kita bakal sering undang nih Pak kayaknya Pak. Ya. Oke, Pak Juli, Mm, kita mau kenalkan dulu nih buat mm. semua pemirsa yang ada di rumah. Pak Juli ini kan di Sekolah Pelita Cermelang. Ya, Saya betul. tahu bahwa banget pemirsa bahwa beliau itu orang yang sangat-sangat sibuk ya. Ketika saya Mm, visit misalnya ada keperluan mesti bikin janji. Kalau ya. pemirsa mau ketemu Pak Juli, kalau mendadak saya pikir dua kali dulu ya karena beliau memang sangat sibuk, memang harus bikin janji dulu. Pak Juli di Pelita Cemerlang ini Mm. kesibukannya, jabatannya saat ini seperti apa nih Pak? Ya, perkenalkan nama saya Juli Arif dari Sekolah Pelita Cemerlang. Saat ini saya menjabat sebagai istilah kita di sekolah ya di yayasan itu Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum Bahasa Inggris. Nah, hanya dalam keseharian biasanya juga saya ikut juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP. Oke, Itu Pak terima Hendy. kasih Pak Juli. Tapi tetap sibuk sih Pak. Dan Iya. sibuk Nah, memang. Pak Juli saya juga dengar ya, setahu saya Mm. informasi yang kita tahu bahwa di seluruh Pontianak ini kayaknya sudah tahu Pak. Ya, mungkin Bahwa Sekolah Pelita Cemerlang ini kan saat ini menjadi center Edexcel ya Pak ya, iya Pearson betul. Edexcel. Pak Juli Pearson juga di Erickson. sana sebagai apa nih Pak? Oh, kalau di Pearson Erickson Center berarti saya center manajernya bersama satu teman saya itu exam officer. Oke, luar biasa Pak ya, Mm. semangat Pak ya. Ya. Baik, Pak Juli, hari ini kita live talk show dari Kutu Mm. Buku bersama ini adalah Kutu Buku adalah Pearson Authorized Mm. Distributor di Mm. Indonesia ini. Oke. Jadi pemirsa, banyak sekali webinar dan live session membahas tentang pendidikan dan pasca COVID-19 ini. Hampir semua membahas masalah di level kebijakan dan tingkat yang masih sangat umum Mm. ya menurut kami. Jadi pada hari ini, sore ini pemirsa, Kutu Buku Live Talk Show ini akan menghadirkan alternatif pembahasan praktis yang lebih mendalam Mm. sehingga ketika pemeran penting akan termasuk di dalamnya adalah ada sekolah, orang tua murid, dan kemudian siswa atau murid. Jadi ketiga pihak ini yang membentuk segitiga emas pendidikan pasca COVID-19 seperti tema kita pada hari ini pemirsa. Oke, namun Pak Juli, sebelum kita berbicara lebih jauh nih, hari ini kita kehadiran tamu spesial ya. Ya. Harusnya beliau ada di sini nih bersama-sama dengan kita pemirsa, tapi karena tidak mendukung saat pandemi seperti ini, beliau mau nggak mau harus kita terhubung dulu, hubungi dulu ya. Jadi hanya bisa lewat online seperti ini. Jadi tidak apa-apa, tidak ada satupun yang bisa membatasi hal-hal seperti ini ya Pak. Pemirsa, kita Ya. berharap semuanya segera berakhir. Pak Juli mungkin sudah kenal nih Pak. Ya. Ya, ini kita akan langsung saja. Mudah-mudahan. Nah, sebentar kita akan panggil beliau. Oke, ya akan. Ah, halo. Ya, halo. Oke, Ya. oke. Selamat sore, Pak. Halo. Selamat sore, selamat sore. Ya, Ya, selamat sore Mas Hendy. oke. Ini Selamat sore ini Pak Juli. Selamat sore Pak An. ini sapaan akrab kita nih kepada Bapak ini ya. Mm. Christian, Bapak Christian ya. Sebenarnya sapaan akrab kita adalah Pak An ya, Pak Ya, Aan, Pak. ya. Pak Aan, boleh nih Pak, sebelumnya kita mau tahu melanjutkan talk show nih Pak. Saya mau pengen tahu nih sebenarnya Pak An katanya barusan ini juga barusan mengikuti webinar ya Pak ya? Iya, betul. Hari ini saya ada dua acara sebenarnya. Jadi di acara pertama itu tadi Indonesia present di Global Conference mengenai kegiatan kita selama pandemi ini di Indonesia. Terus yang kedua tadi kita ada opening, kita ada pembukaan Pearson Online Training yang akan berlangsung selama 2 minggu ke depan kurang lebih.
Dan hari ini kita buka dengan sesi principal atau school leaders. Nah, besok itu nanti ada sesi tambahan itu dari sisi academic coordinator nanti. Jadi kita berbicara tentang best practice Oke. berkaitan dengan new normal gitu lah ya. Pendidikan nanti di ke depan seperti apa. Nah, jadi runutannya hari ini kita ada sesi untuk principal, school leaders. Besok kita akan ada sesi untuk academic coordinator. Terus nanti akan berlanjut dengan untuk teachers. Karena kita juga merasa kita perlu membantu gitu ya, menjembatani guru-guru supaya lebih siap nanti ketika mengajar di tahun ajaran baru nantinya. Pak Aan, nih kayaknya kita sibuk banget nih Pak ya untuk saat-saat ini untuk memasuki tahun ajaran baru ya Pak ya. Jadi Pak, sebelum lebih jauh Pak, saya pengen tahu dong Pak, saat ini Bapak kan di Pearson nih Pak. Bapak kesibukannya saat ini apa saja dan Bapak jabatannya apa nih di Pearson nih Pak? Saya tukang jalan-jalan nih. Enak ya. Jadi enggak. Jadi saya kebetulan saat ini di Pearson diminta untuk cover K-12 education di Indonesia. Jadi tahun lalu saya sempat ke Pontianak nih. Saya ketemu dengan Pak Juli juga gitu Ya, ya. betul. Terus kita muter-muter ya Pak ya Ya, kemarin muter-muter. di sana. Pusing ya. Terus sebelum pandemi ya saya memang berkunjung ke beberapa daerah ya di Indonesia. Tapi begitu COVID-19 terus ada perintah dari perusahaan untuk stay di rumah, semuanya berlangsung virtual. Jadi termasuk hari ini saya ke Pontianak ini ketemu dengan rekan-rekan di Pontianak ini secara virtual nih. Ini tren baru. Ya. Oke, Pak Aan, senang sekali Pak ya. Seperti tema kita pada sore hari ini adalah segitiga emas pendidikan pasca COVID-19 di Pontianak. Ini kita lebih detail bahwa di Pontianak. Pak. Nah, kita tahu Pak bahwa sebelumnya ini sekolah sangat kaget ya Pak ya. Itu juga ya Pak Juli ya di Sekolah Pelita Cemerlang. Padahal kita sudah mempunyai planning yang sangat jauh, sangat panjang. Tiba-tiba ada pandemi seperti ini, banyak sekali hal-hal yang membuat kita shock. Akan-akan kalau di dalam rumah tiba-tiba mati lampu jadi gelap, pemirsa, seperti itu. Jadi banyak hal yang kita berusaha untuk menemukan trik-trik cara supaya dunia pembelajaran ini tetap efektif. Nah, oke, Pak Aan, sebelum lebih jauh, Pak Aan mungkin ada yang mau di-share Pak, apa yang Bapak punya saat ini Pak untuk kami yang ada di Pontianak saat ini Pak. Iya, terima kasih Mas. Jadi gini, kalau kita bicara tentang pendidikan nanti kita tidak pernah bisa lepas dari stakeholders pendidikan itu sendiri gitu ya. Siapa sih stakeholders pendidikan itu? Ya tadi kita bicara tentang sekolah, terus ada guru-guru di situnya, terus ada instrumen orang tua yang semuanya nanti akan berhubungan dan harus bekerjasama dengan baik supaya pendidikan anak-anak itu tidak terpengaruh dengan lebih masif gitu ya. Kalau tadi kan Mas Hendy bilang kaget, nggak cuma Indonesia yang kaget, semua negara kaget. Tidak hanya guru-guru di Indonesia yang kaget, semua guru-guru di dunia pun kaget. Orang tua pun sama, di semua belahan dunia semua kaget gitu ya. Tapi yang kita harus sadari adalah kunci dari keberhasilan pendidikan ke depannya adalah memang salah satunya komunikasi yang terjalin dengan baik antara stakeholders tersebut. Jangan sampai tadi sekolah punya pemikiran yang bagus, tapi komunikasi ke orang tuanya mungkin kurang sempurna atau kurang baik, akhirnya ditanggapi dengan berbeda. Begitu juga dengan orang tua, gitu ya. Kalau mereka itu komplain atau ngeluh, itu pada dasarnya karena mereka care. Coba kalau mereka nggak care, mereka nggak akan komplain, gitu ya. Tapi yang mereka tahu caranya ya cuman mengeluh, gitu. Nah, bagaimana caranya stakeholders, baik itu sekolah, guru, kepala sekolah, terus juga orang tua, itu membangun bridge atau jembatan supaya komunikasi antara mereka itu berlangsung dengan baik. Jadi apapun tujuannya, apapun yang mereka diskusikan itu tujuannya satu, bahwa itu adalah yang terbaik untuk anak-anak, gitu ya.
Jangan yang terbaik untuk sekolah, jangan yang terbaik untuk orang tua, tapi yang terbaik untuk anak-anak itu apa? Supaya semua itu menyadari kalau peran peran mereka ini banyak nih, peran orang tua, peran guru, peran peran kepala sekolah dan sekolah ini besar gitu, Ya, dengan fungsi dan perannya berbeda-beda. Jadi satu pesan yang mungkin saya harus sampaikan adalah mulailah membangun komunikasi yang baik antara stakeholders tersebut supaya eh, semua semua pihak itu bisa beradaptasi dengan cepat. Semakin cepat beradaptasi, semakin cepat kita menemukan cara yang paling pas buat lingkungannya mereka, bukan buat semuanya loh ya. hmm, Lingkungan dengan di sekolahnya Pak Juli mungkin akan berbeda dengan sekolah yang lain. Tapi untuk lingkungan mereka yang terbaik itu apa? Yang paling efektif untuk saat ini apa? Dan bukan berarti itu harus akan berlangsung selama-lamanya, enggak. Kan nanti akan ada review, akan ada monitoring di situ kan ya Pak. Nanti di-review apakah sudah efektif atau belum. Kalau belum, apa yang harus diperbaiki lagi. Nah, itu kan proses semua ya. Jadi bersabarlah dengan proses karena memang proses ini membutuhkan waktu. Tidak semerta-merta bisa langsung jadi gitu ya. Apalagi dengan kegagetan-kegagetan tadi, semua harus bersabar dengan proses tersebut gitu. Mungkin itu dulu Pak Mas Hendy. oke, terima kasih Pak An. Oke, Pak Juli. Ya. Kita tahu nih bahwa ini adalah sesi kita yang pertama ini adalah kita berbicara di sisi sekolah ini, bagaimana peran sekolah ini. Misalnya nih, kita kalau bawa background acara ini kita buat adalah supaya kita bisa support, kutu buku ini bisa support sekolah-sekolah di Pontianak ini tetap berjalan dengan baik seperti yang dikatakan Pak Aan tadi adalah supaya tidak ada keterbatasan-terbatasan yang membatasi kita sehingga dunia pembelajaran ini menjadi menurun, ya intinya seperti itu. Nah, kita akan bertanya sebentar kepada Pak Juli. Nah, Pak Juli, apakah sudah nih saat ini untuk tahun ajaran baru ini, ya menemukan alternatif pelaksanaan sistem pembelajaran di Sekolah Pelita Cemerlang, Pak? Baik, terima kasih Pak Hendy. Nah, di PC sendiri sebenarnya dari sejak 3 atau 4 tahun lalu kita udah mengenal pembelajaran online. Hanya saja memang yang jadi permasalahan itu kan sebenarnya framework ya, maksudnya kerangka kerja yang baik itu sama fasilitas sarana. Nah, pada saat COVID itu dari pemerintah kan memberikan opsi yang new normal itu ya. Nah, hanya kaitannya dengan pembelajaran online adalah ternyata di Pontianak itu pemerintah kota belum memspesifikasi di Juli itu akan seperti apa. Nah, oleh sebab itu kita memutuskan kita akan fully online. Ya, fully online. Jadi sampai Desember pastinya. Nah, hanya ini kan masih nunggu kebijakan pemerintah karena dari pemerintah itu belum ada, terutama di dinas kotanya belum ada instruksi kita boleh masuk apa tidak. Tapi sambil menunggu itu kita mempersiapkan hanya dari Juli sampai Desember itu udah fully online. Itu di kondisi yang di Pontianak seperti ini Pak ya. Nah, kalau boleh tahu kalau misalnya di Jakarta Pak Aan, yang Pak Aan tahu informasinya seperti apa Pak? Apakah juga sama di Pontianak Pak? Kalau kemarin dari paparannya Mas Nadim gitu ya, itu sih sudah dipaparkan kalau bulan Juli itu udah pasti mulai, gitu ya, udah pasti mulai. Tapi tadi dilihat dari zona aman, gitu ya. Kalau zona merah, kuning, orange ya itu pasti udah pasti semuanya online, gitu. Tapi kalau hijau itu bisa dengan protokol kesehatan. Nah, tinggal dilihat aja kan kalau Pontianak zonanya apa nih. Kalau masih kuning ya pasti udah diarahkan pasti ke online, gitu ya. Nah, tinggal kan nanti kalau kita sudah tahu apa yang jadi kebijakan, nanti kan pasti segera mungkin pihak sekolah juga akan mengambil action gitu ya. Apa yang harus disiapkan? Karena kan yang disiapkan ini nggak cuma peralatan nih, tapi juga SDM-nya gitu ya. Terus kontennya seperti apa gitu. Jadi banyak yang disiapkan. Tapi kalau dari paparannya Mas Nadim sih memang bulan Juli udah pasti akan mulai. Tapi dengan catatan-catatan yang harus diperhatikan gitu ya.
Oke, berbicara konten nih Pak, dari beberapa bulan yang lalu saya kan, seringkali visit beberapa sekolah di Pontianak ini, semua Iya. sedang sibuk pemirsa untuk menyiapkan konten. Untuk sekolah Pelita Cemerlang, eee, sejauh ini apakah kontennya terus dipersiapkan atau sudah siap nih kita tinggal tempur nanti nih? Iya. Nah, seperti tadi saya bilang ya, sebenarnya kita 3, 4 tahun lalu udah mengenal pembelajaran online. Hanya, mungkin itu kita take it for granted ya. Jadi, Oke, tidak begitu berkembang, tidak begitu terlalu diperhatikan sampai, pada titik Covid itu semua harus di fast forward gitu. Jadi kayak kita yang tadinya tidak melek teknologi dan sebagainya udah terpaksa harus, istilahnya siap gitu. Nah, untuk Juli kita sudah punya kerangka kerja begini. Jadi, guru-guru itu, terpaksa berkorban ya. Jadi, waktu waktu untuk liburnya itu kita terpaksa harus kurangi. Nah, dalam posisi sekarang kita lagi mempersiapkan silabus online, terus, materi-materi yang harus kita upload, terlebih dahulu di template di platform yang kita pakai untuk belajar online ya. ya. Jadi sampai nanti tanggal 6 Juli sampai 13 Juli itu, tahap finalisasi. Jadi kayak, semua bahan, semua istilahnya penugasan, terus kayak proses pembelajaran, penilaian dan sebagainya, termasuk silabus yang ibaratnya untuk 6 bulan ke depan itu kita akan upload di platform yang kita udah siapkan. Oke, Mhm, berarti mantap Pak. iya, Nih Pak Juli, mhm, kita ada pertanyaan Pak. mhm, Apakah, apa yang menjadi pertimbangan nih mhm, utama Sekolah Pelita Cemerlang dalam memikirkan alternatif bentuk pembelajaran? Ini, ada murid, orang tua. Nah mhm, Pak, menurut Bapak nih kita akan bahas satu persatu Pak. iya. Apa yang menjadi pertimbangan paling utama saat ini Pak? Oh gitu ya. Jadi begini Pak Hendy, kalau kalau kita lihat dari sudut, murid ya, Mhm, murid kita kan istilahnya kita tahu ya, maksudnya, tipe-tipe murid zaman sekarang. Nah, untuk secara offline saja, untuk secara tatap muka langsung aja itu, mhm. tipe-tipe murid kita kan adalah orang-orang yang misalnya kayak, rasa tanggung jawabnya kurang, mereka kreatif, oke, tapi juga mereka orang-orang yang sangat gampang gitu. Jadi mereka itu kayak gampang teralihkan, perhatiannya, tanggung jawabnya, komitmennya kurang, mereka juga kayak anak-anak yang kayak belum benar-benar terekspos dengan kalau dia harus mengambil Oke. keputusan sendiri, dia harus misalnya, mandiri ya. Jadi kalau untuk pembelajaran secara mandiri itu terus terang untuk murid-murid atau siswa-siswi terutama SD, SMP di Pontianak itu agak sulit. Karena Oke. intinya mereka orang-orang yang belum punya tanggung jawab. Nah, kesulitan dari pihak sekolah kita adalah, ibaratnya itu kan kita punya standar dan kurikulum yang harus kita sampaikan ke siswa. Mhm. Nah, ini menjadi, kayak bahan pertimbangan kita, bahan itu kan, yang namanya kurikulum, bahan dan istilahnya kayak standar itu kan sesuatu yang kayak, sulit untuk kita sampaikan ke orang, ke siswa kita ya dengan tipe mereka seperti itu. Nah jadi, yang kita pertimbangkan misalnya kayak durasi mereka belajar. Jadi kayak, seperti mereka belajar di sekolah aja attention span-nya itu pendek banget. Nah sekarang online, terus, kita harus menyampaikan sesuatu dengan lebih lamban, dengan lebih lama. Jadi kayak yang kita khawatirkan itu kayak durasi online-nya, misalnya kayak setiap pelajaran itu durasi online-nya maksimal berapa, minimal berapa, sehingga kayak anak-anak itu bisa engage dalam pembelajaran. Nah, yang kita poin kedua ya, yang kita pertimbangkan itu tingkat kesulitan dan pemahaman siswa. Jadi seperti bahan-bahan yang misalnya seperti, fisika, matematika yang kalau tatap muka aja anak belum tentu ngerti, terus sekarang berubah jadi online itu, terus terang agak sulit ya. Jadi itu bahan pertimbangan kita kedua. Yang ketiga itu ketersampaian materi tadi ya, seperti saya Mmm, sampaikan di iya, awal, iya. kadang-kadang itu kan, istilahnya apapun yang kita sampaikan secara tatap muka aja kadang sulit, padahal secara tatap muka kan kita ada kayak metode atau pendekatan yang Mhm. sifatnya mungkin bisa lebih engaging yang membuat anak itu bisa aktif. Tapi ini kita tidak bisa melihat
mereka lagi ngapain di sekolah pada saat mereka lagi ngapain di rumah pada saat kita sedang menjelaskan. Walaupun dia nge-Zoom kan, kadang-kadang kan ibaratnya dia matikan kameranya, dia lagi makan, dia lagi santai, dia lagi tidur, kita juga nggak tahu. Nah, istilahnya kadang-kadang guru-guru tuh punya strategi kayak misalnya kasih prompting supaya mereka kasih komen di chat atau kayak misalnya mereka menjawab. Tapi ya intinya pada saat ada pembelajaran kita tidak tahu komitmen siswa seperti apa. Ke berikutnya ke interaksi sosial ya, Ya, kayak community building gitu. Kalau misalnya kadang-kadang di sekolah kan anak-anak itu berinteraksi, dia bisa ketemu kakak kelas, adik kelas, atau teman sekelas di kantin di tempat lain dengan setting yang berbeda. Nah, kalau sekarang belajar online itu interaksi sosialnya rusak gitu. Jadi mereka mau berkomunikasi dengan orang itu jadi agak sulit. Konsentrasinya juga lebih sulit. Keterampilan dia mengakses situasi pada saat menghadapi orang itu juga jadi lebih sulit. Nah, ini yang membuat pembelajaran jadi berbeda. Kita jadi harus intinya dalam pembelajaran online itu kan harus mengkonsep mensimulasi situasi seolah-olah anak itu sebenarnya lagi belajar, tapi semirip mungkin kondisinya dengan offline, dengan tatap muka. ketika tatap muka di Iya, sekolah seperti itu Pak ya. iya. Nah, ini sulitnya gitu, karena kemudian interaksi sosial menjadi susah sehingga kalau yang tadinya mereka bisa menghandle konflik, mereka bisa menghandle masalah, mereka bisa menyelesaikan masalah secara berkelompok, diskusi dan sebagainya, ini di online itu menjadi lebih sulit. Nah, belum lagi kita harus lihat proses belajar ya, proses belajar. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kan harus diarahkan, kadang-kadang sedikit banyak butuh penjelasan, sedikit banyak mereka butuh aktivasi prompting dan sebagainya. Nah, online itu membuat ini menjadi sulit. Apalagi misalnya kita selalu mengarah, misalnya semua orang kan, semua sekolah tuh menggembar-gemborkan pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif secara online itu belum ada platform yang sepertinya siap untuk mengakomodir semua kebutuhan gitu. Jadi kita misalnya menggunakan Google Classroom untuk memposting materi, mengatur tugas dan sebagainya. Tetapi kemudian pada saat kita mau bertatap muka dengan siswa, kita harus menggunakan platform yang berbeda lagi gitu. Nggak ada platform yang benar-benar mengakomodir itu. Jadi pertimbangan kita itu ya. Mungkin poin per poin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Juli. Iya. Oke, intinya meskipun kita sudah berusaha Pak ya, dan kita Iya. memang sudah memulai ya di Sekolah Pelita Cemerlang ini sudah memulai bahkan sebelum Iya. pandemi ini kita sudah menggunakan platform-platform untuk pembelajaran Iya, secara betul. online. Tapi bagaimanapun kita ini loh Pak, kita sudah terbiasa misalnya ada beberapa kelas yang kelas 1 2 3 SD itu memang agak sulit ya kalau Iya, diajak betul. untuk 1, 2, 3 SD. karena pertimbangan orang tua pemirsa adalah bagaimana mereka harus menjaga ini tidak hanya guru loh tapi orang tua juga berperan Iya, penting iya. kan di sini kan. Nah, Betul. kadang-kadang mereka menggunakan PC, laptop atau handphone segala macam device berbagai itu memang agak kesulitan. Ada juga beberapa pertimbangan, pertama kuota segala macam seperti yang dipaparkan oleh Pak Juli. Nah, ini memang tidak mudah, tapi kita akan terus berusaha Pak ya seperti itu Pak Iya, supaya betul. orang tua, siswa, kemudian sekolah di sini benar-benar satu kesatuan yang kita sebut segitiga emas ini benar-benar berperan penting sehingga mengeluarkan output yang benar-benar sehingga memaksimalkan dunia pembelajaran. Iya, betul. Nah, Pak Aan. Ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Juli tadi adalah sekilas saya melihat bahwa di dunia pembelajaran secara online ini tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya kita live seperti ini Pak ya. Kalau sudah ada ratusan siswa atau puluhan siswa sudah harus kita sampaikan, kita ajarkan. Kadang-kadang di situ fokus kita nggak tahu seperti Pak Juli katakan adalah kita nggak tahu apa mereka di sana lagi tidur siang atau seperti apa. Terus soal-soalnya mereka kerjakan secara sendiri atau mereka menggunakan cara lain Pak seperti itu. Nah, untuk tanggapan di situ atau Bapak bisa memberikan sedikit penjelasan buat kami masukan dari Pak Aan? Iya, jadi gini, kalau apapun keadaannya nanti kan memang kita harus lihat what we have gitu kan. Kita mulai start dengan apa yang kita punya dulu deh. Ya, Sekolah betul. punya apa itu dikembangkan gitu ya. Kalau kita terlalu berangan-angan harus ada ini, harus ada apa dan segala macamnya, akhirnya kita malah bingung sendiri.
Ya betul. Tapi let's start with what we have dulu, gitu ya. Sekolah udah apa? Udah punya apa nih? Bukunya ada apa? Ada kelengkapan apa di bukunya yang bisa dimaksimalkan? Ada hal-hal apa yang bisa dikolaborasikan di online pembelajaran online tersebut. Nah, itu memang perlu di-mapping dulu kalau dari sisi sekolah. Supaya kita tahu kekuatannya ada di mana dan apa yang perlu di-cover. Jadi fokusnya malah meng-cover yang memang belum ada, gitu ya. Jadi tidak terbuang waktunya untuk membahas sesuatu yang memang mungkin sudah secara substansial tuh mungkin sudah ada, tinggal diperbaiki gitu ya. Jadi contoh misalkan gini, kalau kita bicara beberapa buku misalkan itu kan memang mereka sudah mempunyai platform-platform online yang bisa dikolaborasikan gitu ya. Tinggal nanti bentuknya seperti apa. Kan kalau pembelajaran memang ada dua jenis kan, ada yang synchronous seperti kita live ini, ada yang asynchronous gitu kan, yang non live gitu ya. Coba bayangkan kalau anak-anak itu harus synchronous all the time. Zoom fatigue, nggak usah anak-anak deh. Kita aja kalau di depan laptop terus-terusan udah pasti capek gitu ya. Nah, berarti kan memang harus ada variasi, harus dikombinasikan antara yang synchronous dengan asynchronous gitu ya. Otomatis tetap mereka perlu ada interaksi. Itulah kenapa tadi saya setuju dengan Pak Juli, interaksi sosialnya kan jadi terbatas. Jadi bayangkan kalau mereka malah nggak ketemu sama sekali, tidak pernah live sama sekali, ya malah jadi Tambah parah ya. individual gitu ya, sama parah. Nah, tapi kan tadi drawback-nya ketika live terus macam-macam kendalanya, dari masalah kuotanya nggak cukup, Iya. masalah internetnya nggak stabil gitu kan, masalah macam-macam. Jadi memang kita tidak bisa berharap pada satu platform atau dari Iya. satu jenis metode pembelajaran. Harus coba dikolaborasikan gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Tadi yang saya bilang, jika memang buku-bukunya sudah ada platform online yang bisa membantu untuk asynchronous misalkan, itu kan bisa diberikan tugas, bisa diberikan exercises sebelum kelasnya. Jadi ketika kelas, mereka sudah punya informasi atau hal yang akan dipelajari gitu. Jadi is kind of flip learning gitu yang mereka akan dapat sebelumnya, terus kita ke kelas mereka lebih ke arah diskusi dengan teachers-nya atau diskusi dengan teman-temannya daripada memberikan materinya langsung di kelas gitu. Jadi itu kan nanti variasi yang memang perlu di mapping, perlu dipikirkan supaya tadi anak-anak ini juga ada variasi yang membuat mereka Iya. juga tidak jenuh gitu ya. Pastilah kalau misalkan cuma disuruh ngerjain tugas Iya. offline terus-terusan ya pasti jenuh gitu ya. Online terus-terusan juga sama aja gitu. Jadi divariasi apakah itu offline, online, project based learning gitu ya. Jadi mereka diberikan project gitu. Terutama untuk anak-anak yang sudah mulai SMP, SMA itu projectnya kan lebih lebar ya dibanding dengan Kompleks. anak-anak gitu ya. Ya. Nah, itu kan bisa dikolaborasikan dan itu butuh sesuatu yang memang matang. Dalam artian gini, kan nanti ada komunikasi juga antara guru satu dengan guru yang lainnya. Saya bayangkan kalau misalkan satu hari online. Udah capek sekali. Jadi kasihan guru yang terakhir, itu yang guru terakhir udah dapat sisa tenaganya tuh. Iya. Jadi kan harus dikomunikasikan lagi. Tadi inti yang pertama kan saya bilang komunikasi kan. Oke, saya udah pakai offline nih, online di sini. Saya pakai offline. Terus berikutnya, hari berikutnya, pertemuan berikutnya, dibalik kan. Saya yang online, kamu yang offline gitu misalkan. Supaya semuanya mendapatkan porsi yang sama. Gitu. Jadi memang kita harus mulai dengan apa yang kita punya. Jika tadi Pak Juli kan bilang mention kalau udah ada Edexon Center, terus ada buku-buku dan segala macamnya. Coba dilihat gitu, apakah memang mereka mempunyai platform atau mempunyai fasilitas yang memang bisa dikolaborasikan dengan online learning gitu. Kalau ada, itu kan berarti sudah at least dari sisi konten Pak Juli dan rekan-rekan atau guru sekolah-sekolah yang lain itu udah ada bahan gitu ya. Ada modal. Jadi ya, modal awal. Ya, ada modal awalnya. Jadi pembenahannya lebih ke arah yang lain gitu ya. Technical yang lain, cara menggunakan Zoom secara atau apapun itulah yang secara
secara bagus dan segala macamnya. Itu kan perlu pelatihan dan segala macamnya. Nah, setidaknya kalau memang sudah ada sesuatu yang memang menjadi sudah ada di situ, ya itu jadi modal awal. Dan modal awal itu di-explore kemungkinan-kemungkinannya, apakah tadi bentuk kolaborasinya dengan online seperti apa, mengejawantahkan materi offline ke online. Nah, itu kan Nah, PR lagi ya. Aan, Gitu. setahu saya bahwa di Pearson nih, kita bahas Pearson nih. Setahu saya beberapa kali coba buka-buka, pemirsa buka-buka buku ya di Pearson ini, hampir semua itu kayaknya sudah memiliki kayaknya e-book, e-text seperti itu Pak ya, Pak Aan ya. Ya. Nah, Ya, saya di situ Pak Aan mungkin bisa menjelaskan nih, mungkin ada hal-hal yang bisa dibagikan kepada kami, informasi-informasi, karena banyak sekolah yang di sini mengalami sangat kesulitan menemukan sebuah buku atau media untuk pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin Pak An bisa jelaskan yang saat ini juga saya tahu bahwa di Pelita Cemerlang Pak ya, juga menggunakan fasilitas-fasilitas seperti itu di dalam pembelajaran. Pak An di situ sebagai Pearson mungkin bisa sharing sedikit. Iya, pada dasarnya semenjak awal COVID terjadi di bulan Maret, kita memang sudah memberikan akses online learning itu untuk 20.000 siswa di seluruh Indonesia. 20.000 siswa. Oh my God, seluruh luar Indonesia. biasa Pak ya. Jadi itu kita bagi menjadi primary, terus SMP, SMA. Jadi kita berikan rata, kita punya semua platform untuk level tersebut gitu ya. Dan kemarin dari yang usersnya itu memang dari Aceh sampai Papua itu memakai itu, dan feedbacknya sih saya rasa positif, dalam artian mereka mencoba menggunakan itu untuk anak-anaknya di masa 2 bulan sebelum libur. Itu kan lumayan ya. Mereka mencoba itu dan memang tadi feedbacknya positif. Jadi memang ada platform-platform yang kita berikan. Jadi untuk anak-anak misalkan itu bentuknya kita beri nama Pearson English Portal, dan itu bentuknya ada games-nya, ada permainannya, jadi anak-anak bisa main dan segala macamnya di situ di platform yang sama. Terus kalau untuk yang dewasa itu malah lebih kompleks. Dalam artian kompleks adalah guru bisa menganalisa anak-anak ini, murid-murid saya ini lemahnya di mana. Jadi ketika dia ngajar face to face, dia udah tahu kelemahan, misalkan mereka belajar simple present continuous misalkan. Ternyata most of them itu bikin kesalahannya itu di subject verb agreement misalkan. Jadi guru tidak perlu meng-highlight semua hal. Karena tadi mengajar di online itu akan terasa lebih cepat daripada mengajar offline. Jadi memang platform MEL, My English Lab itu kita desain supaya membantu guru-guru tidak hanya deliver materials atau exposure ke students, tapi juga membantu guru-guru untuk menganalisa kelemahannya apa saja. Atau rata-rata anak-anak ini salahnya di mana, gitu ya. Dan bentuk assignment-nya itu bisa diberikan differentiate. Karena gini, ada anak-anak yang mungkin belum mahir, ada yang sudah mahir. Nah, salah satu positif dari MEL ini adalah kita bisa differentiate. Jadi anak ini kita beri latihan A karena lebih mudah. Anak yang lain kita beri latihan B atau C karena memang lebih pintar. Itu kita bisa lakukan karena kita bisa desain. Soalnya udah ada semua, tinggal kita lihat tingkat kesulitannya. Terus kita decide anak-anak yang kurang dulu kita kasih kemana gitu, kita kasih latihan A misalkan. Yang lebih mahir kita kasih B dan C. Karena bagaimanapun saat ini yang perlu kita kembangkan atau kita develop dari anak-anak itu salah satunya adalah sense of achievement. Jadi mereka merasa kalau belajar itu walaupun di rumah saya masih bisa belajar sesuatu kok. Ada good learning experience yang mereka dapatkan gitu. Itu sih Mas. Oke.
Terima kasih Pak An. Informasinya saya percaya pemirsa ini informasi yang luar biasa yang sangat membantu kita jika sekolah-sekolah yang kesulitan untuk hal seperti itu. Nah, ini mungkin setelah nonton live ini akan sedikit terbuka ternyata tidak hanya menggunakan aplikasi atau web sebagai Zoom atau Iya, yang lainnya. iya, Ternyata betul. sudah ada media yang sudah mensupport itu semua ya. Dan tadi saya dengar dari Pak An bahwa Pearson sudah melakukan itu. Kalau tidak salah, saya tahu saya itu diberikan free selama 2 bulan Pak ya Iya, kepada iya. beberapa sekolah yang 20.000 tadi ya itu ya Iya, Pak ya iya. sekolah Pak ya. Nah, dan ini mungkin juga sudah dilakukan Pak ya. Kalau tidak salah sudah dilakukan di Sekolah Pelita Iya, Cemerlang iya. ya seperti itu Pak. Nah, lanjut Pak Juli. Mhm, Tadi di pertama kita awal membahas bahwa apakah sudah menemukan alternatif nih Pak. mhm. Nah, Pak Juli sudah menjawab dengan baik tadi panjang Iya, banget. iya. Nah, ada berapa Pak alternatif Pak yang Bapak tahu saat ini Pak Iya. yang sudah diberlakukan saat ini Pak di Oke. sekolah Pak? Jadi begini Pak Hendy, seperti yang Pak An tadi bilang ya, Mhm. tingkat kebosanan itu tinggi. Jadi otomatis, ada beberapa platform yang kita gunakan. Jadi contohnya kayak, Instagram, YouTube, Oh, karena anak-anak zaman sekarang itu jarang punya Facebook ya. Kalau kita punya Facebook itu tahulah kita umur berapa kali ya Pak An ya. seperti kita hari ini ya Ya, Pak ya, ya. ya. Jadi kalau anak-anak itu mereka lebih rajin di YouTube, Mhm, YouTube Live, mhm. di Instagram. Jadi, guru-guru yang saya tahu itu, ada yang misalnya kayak mengadakan percakapan sore, kayak semacam kopi sore, Mmm, kayak semacam wawancara live, dia kan bisa sekarang kan Instagram bisa kolaborasi antara 2 orang ya. Jadi gurunya bisa wawancara siswanya, siswanya bisa wawancara gurunya. Nah, oke. Instagram, YouTube, sekarang kita juga ada menggunakan Google Classroom, sama salah satu yang kita pakai itu Google Slides. Oke, oke, oke. Oke, Pak. Jadi sekarang di Sekolah Pelita Cemerlang sudah menggunakan beberapa alternatif yang tadi Iya, iya, disebutkan betul, adalah betul. misalnya menggunakan live secara streaming-nya atau Heeh, berdialog, berkomunikasi dengan iya, anak itu menggunakan YouTube dan Instagram, Pak Instagram ya. di samping Google Meet atau Zoom ya. Iya, pasti itu Heeh. udah setiap hari ya, Pak ya, hampir setiap hari. Nah, Oh, mohon maaf sih Pak Hendy, kita tidak tiap hari online dan mhm, live atau Google Meet setiap hari sih. Karena oke. intinya, kemarin kita ada baca satu penelitian Mhm, kalau mhm, kalau misalnya, nge-Zoom terus sama Google Meet terus justru, itu kayak overwhelming gitu. oke. Intinya kayak setelah dilihat juga pengaruhnya terhadap penguasaan bahan itu kan tidak terlalu signifikan. Yang signifikan itu sebenarnya kan pendampingan, Mmm, tersediaan guru gitu. Nah jadi, sebenarnya kita tidak selalu setiap hari, online dalam mhm, artian kita nge-Zoom atau Google Meet bareng siswa. Tapi memang setiap hari kita online dalam artian bahwa kita tersedia di platform tertentu mhm, sehingga, siswa-siswi kita bisa hubungi gurunya sesuai jadwal. Jadi oke. misalnya matematika dari jam ini sampai jam segini gurunya ya tersedia online gitu. Jadi kalau mau belajar, mau konsultasi, mau sifatnya menyelesaikan proyek, mau, kelarkan penugasan, itu, mereka bisa konsultasi sama gurunya dari jam sekian sampai jam sekian. Oke, jadi Mhm. intinya, dalam pembelajaran ini sudah tersusun, terjadwal dengan Iya, baik ya, Pak Google Juli ya? ya, Mhm, ibaratnya Google Meet sama Zoom itu fungsi dasar dan paling utama itu supaya siswa berinteraksi aja. berinteraksi, Pak, ya. Dan Heeh, pengalaman saya kalau kita nge-Zoom atau live streaming mhm. terus-menerus, Pak, bikin saya sedikit, tidak menyenangkan, Pak. Iya ngantuk ngantuk, Iya, ketika gitu. saya mengikuti meeting mungkin Pak An juga sekarang sudah mengantuk, Pak. Dari Iya kan? tadi dari jam 11, jam 12 udah Iya, meeting iya, terus ini, Pak, ya. heeh, betul, betul, betul. Itu bikin saya ngantuk, Mhm, kadang-kadang, mhm. kita mau tinggalkan juga nggak Susah kan nge-live kelihatan kan? ya. Heeh, Nah, iya seperti betul, itu. betul. Jadi yang benar itu memang, pendampingan sih ya. Kalau Iya, Zoom iya, misalnya hanya, misalnya secara online itu mungkin kita lebih mantau, kita, iya betul, heeh, memperjelas aja bahwa sang heeh, siswa ini dari sekolah, inilah tugas sekolah gitu loh, ini iya, tugas iya sekolah. betul, Jadi kita tidak hanya memberikan tugas, kirim, assign, mhm, habis itu selesai, tapi kita ada tugas sekolah yang juga memantau bahwa sang siswa ini juga mengerjakannya iya, atau iya, bertanggung jawab dengan apa yang kita berikan, mhm, seperti itu, Pak, ya. iya. Nah, kalau menurut Pak Aan, nah, apa yang dipaparkan dari Pak Juli itu gimana, Pak, di sana, Pak? Iya, ya, halo, bisa kedengaran? Bisa, Bisa, Pak? bisa, bisa Pak. Oke, oke, Pak. Oke, ya tadi, yang
yang disampaikan oleh Pak Juli tadi memang satu hal yang memang kita harus sadari semua ya. Jadi kalau memang Zoom atau Google Meet atau apapun platformnya lah ya, kita harusnya di-endorse ya Pak Juli ya. Iya, betul. Udah sebut merek loh. Karena nyebutin Mudah-mudahan produk besok terus nih dikirim jadinya. link gratis ya. Iya. Iya, betul. Apapun itu bentuk synchronous method itu kan memang salah satu bentuk fungsi sosial gitu ya. Tidak bisa dilepaskan itu memang. Tapi memang yang perlu kita sadari adalah pola pembelajaran itu kan pasti akan berubah. Itu hal yang pasti sih, karena mau tidak mau nanti arahnya ya teknologi itu juga pasti akan semakin banyak digunakan. Somehow dengan adanya pandemi ini malah mempercepat semua itu kan. Anak-anak juga tidak cuma anak-anak, tapi juga orang dewasa, parents maupun guru pun juga sekarang mereka sedang mempelajari skills yang baru. Jadi positif, kalau saya melihat dari sisi positifnya adalah semua orang sedang belajar saat ini. Jadi mereka mencoba mempelajari hal-hal baru yang akan digunakan di masa depan, gitu ya. Dan memang kita tidak bisa lepas dari teknologi itu. Sekarang kita mau lari pun nanti mau sampai kapan pun juga ketemunya nanti dengan teknologi tersebut, gitu ya. Tinggal nanti bagaimana caranya kita menggunakan secara bijak. Itulah kenapa tadi kalau bentuknya live seperti ini terus ya tadi pasti juga akan lelah. Lelah juga orang tua, kebosanan. Belum nanti masalah-masalah yang lain gitu ya. Tapi memang saya setuju harus ada variasi, pendampingan itu perlu. Somehow we need to lead the students, not tell the students. Gitu ya. Kita butuh dampingi mereka, bukan kamu harus melakukan ini. Enggak, itu juga berlaku untuk orang tua ya sebenarnya. We lead them. Oke. Jadi walk the talk. Kalau misalkan guru-guru mau mereka lebih mahir ke teknologi ya guru-gurunya juga harus mulai belajar teknologi. Gitu kan. Jadi apa yang kamu sampaikan ke murid-murid kamu ya kamu harus coba lakukan gitu supaya ada empathy. Terkadang kan kita take it for granted gitu ya. Udah pokoknya kamu lakukan. Tapi gurunya atau orang tua tidak pernah melakukan itu, jadi mereka nggak punya empati. Mereka nggak punya pemahaman kalau oh itu ternyata susah gitu. Nah itu yang jadi masalah. Mereka tidak melakukan itu, mereka tidak mencobanya, tapi mereka menuntut anak-anak ini untuk melakukan yang mereka tidak pernah lakukan. It's not fair, gitu ya. Jadi saya setuju lead them, dampingi mereka, not tell them, bukan kamu harus ini, kamu harus itu, gitu ya. Karena kalau kita lead, berarti kan kita juga show apa yang kita harus lakukan, gitu. Jadi jangan sampai nanti, kamu harus pakai ini, tapi kita nggak pernah pakai juga. Nah itu yang kita harus hindari, gitu ya. Jadi kembali ini adalah sebuah proses dan kita semua sedang belajar. Jadi proses belajar itu pasti akan tidak menyenangkan ya. Kalau namanya belajar itu pasti nggak menyenangkan. Lebih enak tuh tidur gitu, ngopi, tidur. Nah itu enak gitu. Tapi kalau nggak belajar makan gitu. Pak. Nah itu dia, betul. Tapi kalau kita tidak merasakan sakitnya itu, kita nggak berkembang. Anak-anak itu nggak berkembang. Gitu. Jadi ya kita harus siap dengan semua resiko dan ya sebagai seorang yang lebih dalam tanda kutip tua gitu ya, orang tua dan guru kan lebih tua ya dari murid-muridnya, ya mereka harus mencontohkan sesuatu yang baik bagi murid-murid tersebut gitu. Tapi kalau tua kayaknya bukan tanda kutip lah, memang literally ya. Saya masih muda loh Pak. Oh iya ya, yang at heart gitulah ya. Yes, exactly. Ya Pak Juli, sebelum kita akhiri nih perbincangan kita pada sore hari ini, mungkin ada beberapa pesan yang Pak Juli kepada semua pemirsa yang saat ini di live streaming. Boleh. Terima kasih Pak Hendy. Jadi begini, saya mungkin juga sambil ambil sedikit waktu untuk menanggapi perkataan paparan Pak An ya. Jadi memang kalau kita lihat yang berperan sangat penting itu bukan hanya guru dan siswa,
Jadi guru dan siswa itu adalah komponen yang bisa kita kontrol ya, bisa kita manage. Yang agak sulit kita manage itu ya komponen orang tua gitu. Jadi kadang-kadang benar kata Pak Aan, mereka itu misalnya Bapak Ibu itu mengeluh ya, mengeluhkan misalnya kayak ada pendampingan, eee, guru tidak bisa melihat langsung proses pembelajaran di rumah sehingga, ada form yang harus diisi oleh orang tua sebagai penilaian orang tua, terhadap siswa belajar di rumah ya. Nah, memang komponen orang tua ini yang sulit kita manage karena ibaratnya, sebagaimana sekolah dan guru-guru, atau misalnya pihak pembuat kebijakan, eee, kayak sudah take it for granted dengan kondisi yang sudah ada, orang tua juga kadang-kadang begitu. Jadi selama ini kalau di Pontianak itu orang tua terlena dengan satu kondisi di mana, mereka tuh keterlibatannya sangat minim dalam pendidikan anak-anaknya. Nah, ujung-ujungnya sekarang dengan kondisi orang tua seperti itu, ya sambil ini menjadi pesan saya, sebelum mengakhiri, eee, acara ini ya. Jadi, Silakan Pak. mungkin orang tua juga harus, sebagaimana guru harus menunjukkan ke siswa, bahwa apapun yang mereka minta anak untuk lakukan, guru harus bisa lakukan. Demikian juga kalau orang tua hendak, anaknya berhasil dalam pendidikan, mengerjakan tugas dan sebagainya, orang tua juga sepertinya harus terlibat menunjukkan kalau mereka peduli dan ikut serta, dalam prosesnya gitu. Jadi yang kita minta, yang saya pesankan ke orang tua adalah, keterlibatan Anda, supaya sambil membantu monitoring dan menilai anak-anak belajar di rumah. Karena buat seorang guru yang sekarang kalau online itu kita susah untuk melihat prosesnya anak-anak di rumah itu seperti apa gitu. Nah, otomatis kita butuh bantuan orang tua untuk Ya. membantu kita monitor, anak-anak di rumah seperti apa. Nah, berkaitan dengan ini mudah-mudahan, pihak semua sekolah di Pontianak bisa memberikan kayak semacam seperti kejelasan langkah-langkah apa yang harus diikuti orang tua supaya mereka bisa terlibat. Nah, kalau untuk, orang tua dan untuk siswa dan guru-guru saya pikir, sudah cukup jelas di sepanjang, talk show ini ya, apa yang harus kita lakukan bersama. Nah, komponen yang tadi mungkin kita, harus lebih pertegas dan kita pesankan, menjadi pesan ya, itu, orang tua. Oke, terima Mhm, kasih Juli Arif. mhm, Dan juga saya mau dengarkan sebelum kita akhiri iya. perbincang kita pada sore hari ini, mungkin dari Pak Aan ada beberapa hal yang bisa disampaikan kepada semua pemirsa yang saat ini masih dengan live streaming seperti ini. Iya, terima kasih Mas Sandy. Yang saya cuma mau highlight satu hal, yaitu pentingnya komunikasi antara semua stakeholders, gitu ya. Apapun masalah yang dihadapi oleh masing-masing stakeholders itu lebih baik dikomunikasikan di awal, supaya ketika nanti pembelajaran itu terjadi di tahun ajaran nanti, setidaknya sudah ada precautions, Iya, sudah ada cara-cara yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi itu, gitu ya, supaya nanti jalannya pembelajaran itu lebih ke arah perbaikan, bukan membuat hal yang baru, iya, gitu iya, ya. buat Nah, masalah ini baru ya. mumpung ini masih dalam tahap persiapan, gitu ya. Sekolah sedang menyiapkan banyak hal, dan saya juga yakin kalau sekolah juga memikirkan hal yang terbaik lah untuk anak-anak, gitu ya. Orang tua juga harusnya juga sedang mulai menyiapkan, gitu ya, hal yang terbaik yang mereka bisa berikan ke anak-anaknya. Nah, di saat itulah komunikasi ini penting terjalin, supaya apapun yang diprogramkan oleh sekolah ini bisa dilakukan dengan baik oleh pihak yang di rumah, gitu ya. Ya, Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan memang ada keterbatasan atau ada apapun itu yang berhubungan dengan pembelajaran dari sisi orang tua, lebih baik dari awal itu dikomunikasikan di depan, supaya ada jembatan yang bisa dibangun untuk anak-anak ini. Kembali, yang menjadi tujuan kita semua adalah anak-anak, bukan ego kita masing-masing. iya, Oh, saya orang tua maunya seperti ini, atau iya, saya sekolah maunya seperti ini, atau guru maunya seperti ini. Enggak, tapi
mana yang terbaik, mana yang paling efektif saat ini yang bisa dilakukan untuk anak-anak kita, gitu ya. Jadi put our children as the main priority. Karena uh, sayang kalau misalkan nanti anak-anak ini waktunya terbuang karena sesuatu yang memang harusnya kita bisa atasi dari awal gitu ya. Kita bisa komunikasikan dari awal gitu. Jadi mulailah berkomunikasi, mulailah jalin komunikasi, karena dari komunikasi ini nanti akan terbentuk rutinitas. Karena rutinitas ini akan jadi hal yang baru nih. Yang biasanya anak bangun jam 6, sarapan, naik mobil, masuk ke sekolah gitu ya. Ini kan rutinitas berubah. Jadi ya, Iya, itu Pak. berbeda lagi. Nah, rutinitas ini kan perlu dibentuk supaya anak-anak ini juga terbiasa, oh bukan lagi waktunya pergi sekolah, tapi waktunya sekolah. Bukan pergi belajar, tapi waktunya belajar, gitu ya. Jadi anak-anak juga masih mindsetnya masih it's time for me to learn something, it's time for me to explore things, gitu ya. Bukan lagi cuman sekedar menyelesaikan kewajiban, gitu. Jadi satu hal yang paling penting yang harus mulai dibentuk dan mulai dibuat adalah channel-channel communication supaya komunikasi itu terjalin dengan baik dan hasilnya nanti akan berimbas pada anak-anak kita semuanya. Itu sih Mas Hendy. Oke, terima kasih Pak Aan dan Terima kasih, Pak Pak Aan. Juli Arif yang Sama-sama, sudah Pak. bersedia hadir ya pada sore hari ini di dalam acara live talk show dari Kutu Buku, yaitu Pearson Authorized Distributor Indonesia ya. Dalam tema kita segitiga emas pendidikan pasca COVID-19 di Pontianak. Jadi buat semua pemirsa, terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai selesainya. Dan besok kita masih akan terus mengadakan live seperti ini semua pemirsa, sehingga catat waktunya jam 5 sore. Kalau hari ini saya bersama Pak Juli Arif dan Mr. Aan. Nah, itu kalau Pak Juli Arif itu perwakilan atau utusan dari Sekolah Pelita Cemerlang. Nah, mungkin masih banyak pemirsa yang tidak tahu Sekolah Pelita Cemerlang itu di mana sih sebenarnya tempatnya, alamatnya gitu kan. Mungkin banyak sering dengar Sekolah Pelita Cemerlang, Sekolah Pelita Cemerlang, EdXR Center. Pak Juli mungkin bisa makan sedikit ya sekolahnya. Ya, terima kasih waktunya Pak Hendy. Jadi Sekolah Pelita Cemerlang itu ada letaknya di Jalan Perdana ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu itu kan di samping mall. Kita sudah punya level TK sampai SMA. Kalau TK-nya itu kita lebih terkenal sebagai Time for Kids. Kalau SMP, SMA, SD, SMP, SMA kita lebih terkenal sebagai Sekolah Pelita Cemerlang. Ya seperti Pak Hendy sudah kemukakan, kita Pearson EdXR Center, salah satu Pearson EdXR Center di Pontianak. Oke, terima kasih Pak Juli. Mungkin sampai hari ini masih buka pendaftaran, sudah ya? Pendaftaran masih jalan terus sih. Masih jalan terus Pak ya? Karena kita kuotanya kan kelasnya kita udah bentuk, misalnya di SMP berapa kelas, SMA berapa kelas, tapi masih ada beberapa kursi yang masih kosong. Ya, tidak banyak tapi ada. Justru informasi yang saya dapat itu bukan kursi yang masih kosong, karena ditentukan berapa kelas, tapi permintaan itu melebihi kuota. Hanya bukan kelas baru Pak ya. Kemarin itu karena kita persiapkan 3, kayak di SMP itu sebenarnya 3 kelas, di SD itu 5 kelas di kelas 1-nya. Hanya kemudian karena pada saat itu kita belum antisipasi COVID ya. Jadi kemudian karena muridnya lebih, itu kita di SD buka 1 kelas lagi jadi 6 kelas, di SMP kita buka lagi jadi 4 kelas. Nah, hanya kemudian ya untung sih belum terpengaruh sih. Jadi kayak semua siswa masih akan masuk normal di Juli. Nah, mumpung saya ingat nih ada di sini Pak Aan dan Pak Juli. Ini kan pandemi ini Pak. Kalau sebelumnya yang saya tahu informasi di beberapa sekolah Pontianak, termasuk salah satunya juga Sekolah Pelita Cemerlang pemirsa, yang mereka masuk di dalam kelas SMP, jenjang SMP, mereka wajib mengambil tes, itu namanya tes in progress. Nah, informasi yang saya dapat juga terkini bahwa di dalam tahun ajaran baru ini 2020-2021 tetap anak-anak juga diwajibkan mengikuti tes ya Pak, seperti itu Pak, Pak Juli. Jadi kita akan tetap organize placement test, walaupun progress test yang melanjutkan dari tahun lalu itu agak tertunda karena memang agak sedikit rumit ya. Kalau progress test kan ada speaking yang jadi masalah. Nah, kalau placement test karena speakingnya memang khusus placement tidak ada, itu kita bisa organize
Nah, seperti yang dikemukakan Pak An ya, mungkin bagian dari English Lab itu yang dikembangkan oleh Pearson itu fungsinya memang buat kita untuk lihat beda-bedanya skill dan penguasaan anak. Kalau placement test itu fungsinya kurang lebih sama ya. Dari situ kita bisa lihat specs-nya masing-masing anak sehingga kalau memang ada pembelajaran yang memang harus kita konsep secara berbeda buat anak tertentu di kelas yang sama itu ya memang kita harus lakukan. Misalnya kayak ya misalnya seperti yang kita temukan di kelas itu ada anak kan yang sampai levelnya tuh mereka dapat tesnya itu nilainya 61, 62. Nah, ini yang buat berarti selama ini gurunya mengajar di kelas dengan temannya yang dengan nilai 40 dan 50 bagi dia materi udah bosan gitu. Jadi memang fungsi placement test itu memang bagus sekali ya untuk Oke, terima kasih banyak. Kalau kita ngobrol terus ya, ya. 1 jam itu tidak akan cukup sebenarnya pemirsa. Dan semakin kita ngobrol lagi, kayaknya kita bakal berjam-jam. Coba nggak apa-apa, memang jam tayang kita hari ini dibatasi hanya 1 jam sampai jam 6 sore. Ini sudah melewati waktunya. Terima kasih buat kepada Bapak Aan ya, panggilan Pak Aan itu Pak Christian ya. Ya, dia perwakilan dari Pearson Indonesia. Kemudian Pak Juli Arif dari Sekolah Pelita Cemerlang. Dan saya mengucapkan terima kasih buat semua pemirsa Kutu Buku, Pearson, dan semua sekolah-sekolah dan semua yang terlibat dalam hal live streaming seperti ini. Jangan lupa besok saksikan terus jam 5 sore sampai jam sore. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa Pak Aan, semua pemirsa, Pak Juli, sampai jumpa. Sampai jumpa Pak. Thank you Pak Juli. Yeah, sampai jumpa di Pontianak. I'm gonna send you a chat next day ya tomorrow. Okay, sure. Yes.